Proses persidangan Gaga Muhammad yang kini sedang berlangsung semakin memanas di antara pihak keluarga Gaga Muhammad yang diwakili oleh ibunda dari Gaga, sementara keluarga Laura Anna diwakili oleh sang kakak. Di luar sidang, ibunda dari Gaga akhirnya angkat bicara seputar anaknya yang kini menjadi terdakwa. Dalam kesempatan kali ini, ibunda Gaga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan ATM milik Laura Anna dan menggunakan uangnya. Hal tersebut menurut ibunda Gaga Muhammad merupakan fitnah luar biasa yang dilontarkan oleh pihak Laura Anna. Lalu seperti apa tanggapan keluarga Laura Anna saat ibunda Gaga Muhammad membantah telah menggunakan ATM milik Laura Anna? Berikut jawabannya. Kalau dari saya, kalau masalah proses hukum ya, tadi lawyer kami sudah menjelaskan. Yang saya hanya ingin klarifikasi adalah dari beberapa berita yang aku lihat termasuk yang ditinggalkan oleh almarhum itu dia memfitnah, itu fitnah ya, menggesek ATM. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan. Ya, demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak. Aku tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana dengan fitnahan itu yang dia tinggalkan ya. Lalu persoalan yang berita yang selama ini saya dengar adalah Gaga tidak bertanggung jawab. Kalau 1 tahun di sana, masa tidak bertanggung jawab, hanya duduk-duduk manis, kan nggak mungkin. Tapi berdasarkan informasi keluarganya, Gaga hanya duduk di samping Laura. Itu kan menurut dia. Informasi seperti itu. Itu kan menurut dia. Ya kan, hanya main game. Kan tidak mungkin tiap hari Gaga, tiap menit, tiap detik dia mengganti pampers. Pasti ada jedanya dong, dia juga bermain. Kan nggak mungkin, kan gitu. Jadi kalau dia bilang hanya main game, itu semua fitnah, bohong. Tidak, itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Laura itu cacat. Di mana hati nurani saya kalau saya mau bilang seperti itu. Sedangkan aku sudah lihat bahwa dia tuh nggak bisa jalan. Masa saya ngomongin seperti itu? Kalau dibilang tidak pernah mengeluarkan yang 12 miliar 600, ya aku tidak pernah mengeluarkan. Ya. Tetapi yang waktu di rumah sakit itu kita pernah mengeluarkan. Bapaknya sendiri ngeluarin. Gitu. Waktu pas mau pulang. Sebelum mengeluarkan ya. Saat pertama kali masuk ke IGD kan karena Lauranya minta pulang gitu. Minta pulangnya nanti pulang aja ke rumahnya Gaga dulu istirahat gitu. Nah, itu kan kita bawa keluar dan itu kan ada tagihan kan sekitar 5 juta lebih gitu. Itu dibayarkan oleh bapaknya Gaga. Pada saat Laura minta pulang itu persetujuan dari dokter atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu. Itu atas permintaan Laura. Tapi pengobatan. Biasanya kalau itu harus persetujuan dari dokter kan? Jadi dokternya ngizinin, langsung nggak perlu izin karena memang dibolehkan. Laura keluar sendiri masuk lagi tadi di persidangan terbukti. Oh, tadi mamanya ngomong kayak gitu. Apa itu, Kak? Tuhan tidak tidur. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura nggak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya, semua chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita nggak ada ngefitnah-fitnah, kita ngomong sesuai fakta aja. Ngapain dia fitnah juga, orang dia juga korban. Buat apa dia bohong? Kalau dia masa dia bohong dia cacat? Kan enggak. Emang jelas-jelas kayak gitu. Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitan setiap hari, nangis-nangis kakinya nggak bisa digerakin? Kan enggak. Masa fitnah ya kali. Lucu banget tuh orang. Itu lucu banget sih. Karena gini ya, ini jujur aja nih, ini ada saya dan ada mama saya. Waktu itu Gaga nggak ada di rumah. Mama langsung nanya ke Laura, karena mutasi rekening Laura itu mama yang ngecek. Mama cek, terus ada 8 juta di rumah sakit Melia. Mereka bingung dong, lah ini kenapa Laura kebayar? Mereka bilangnya udah izin Laura kan? Nggak ada izin sama sekali karena Laura di situ kaget. Hah, 8 juta? Aku nggak ini? Orang kartunya dipatahin? Kartu Laura itu ATM-nya patah. Dan gesek gimana? Masa habis digesek langsung dipatahin? Tapi katanya pas keluar dari IGD itu biayanya dibayar oleh papanya Gaga. Itu seperti apa? Itu saya nggak tahu. Itu kayak rincinya kayak gimana. Pasti Laura juga mungkin nggak tahu karena dia kan pasti situ lagi kesakitan ya. Dan itu nggak ada tuh yang Laura minta pulang, orang-orang yang kesakitan masa dia yang minta pulang. Sekarang gini, dia kesakitan. Ini orang tuanya bukan ngehubungin orang tua saya, langsung dihubungin kalau anaknya kecelakaan, ini malah mau dibawa pulang. Mau diumpetin dulu ke rumahnya. Mau ngapain? Telepon lah orang tua saya, kan orang tua saya yang bertanggung jawab atas anaknya. Masa ini anak adik saya dia yang tanggung jawab? Sekarang mana tanggung jawabnya? Nggak ada.
Informasinya Laura minta pulang. Enggak, Laura nggak minta pulang. Laura kesakitan di situ. Ya masa dia dengerin dokternya aja dari awal bilang jangan pulang. Makanya saya tadi menanyakan, benar nggak sih kalau orang kondisi sakit minta pulang diizinkan oleh dokter? Nah makanya saya nggak tahu itu, saya nggak di situ kan. Karena itu memang cuma ada Laura dan keluarganya Gaga doang emang di situ. Jadi ya gimana? Lauranya pasti lagi kesakitan. Pihak keluarganya Gaga. Gimana? Nggak coba menanyakan langsung ke pihak Gaga. Kondisi pada saat pertama kali Laura kecelakaan. Enggak, pokoknya mama ditelepon itu setelah udah jam 2 siang, setelah semuanya udah beres. Ya Laura udah di kamar, udah tiduran aja. Ya bayangin kecelakaan jam 4 pagi, mamanya Gaga aja langsung ditelepon, kenapa mama saya enggak? Kan itu anaknya. Dikabarinnya jam berapa, Kak? Terus yang tanda tangan itu siapa yang tanda tangan bolehin Laura keluar? Kan mereka bukan keluarga, mereka bukan siapa-siapa, nikah aja enggak. Masa boleh mandi keluarin aja? Itu yang saya inget tuh dulu Laura bilang, dia pokoknya mau dikeluarin dari rumah sakit. Bayangin aja dia masih di bed rumah sakit, belum di kursi roda aja belum kan, dia masih dalam kasur, masa mau dibopong bawa masuk ke dalam mobil? Kan nggak mungkin, orangnya aja belum bisa diri, belum bisa duduk. Ya mikir aja, pemikirannya di mana, masa harus dibawa pulang? Ibunda Gaga Muhammad pun kembali menceritakan bahwa pasca kecelakaan Gaga Muhammad dan keluarga berkeinginan untuk tanggung jawab dan tidak lepas tangan atas apa yang terjadi pada Laura Anna. Ibunda Gaga menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak benar jika putranya lari dari tanggung jawab. Yang terjadi adalah Gaga dan keluarga sangat kecewa karena pada akhirnya keluarga Laura Anna melaporkan Gaga ke polisi. Selain itu, Ibunda Gaga mengatakan bahwa dirinya tidak mampu dengan tuntutan dari keluarga Laura Anna yang meminta pertanggungjawaban berupa uang sebesar 12,5 miliar rupiah. Dan seperti ini ungkapan rasa kecewa Ibunda Gaga terkait tuntutan dari keluarga Laura Anna. Lalu seperti apa keluarga Laura Anna menanggapi rasa kecewa dari Ibunda Gaga tersebut? Pada saat dia menuntut 12 miliar, aku sudah bilang sama bapaknya, saya tidak sanggup kalau 12 miliar. Kalau hari itu dia minta Gaga pertanggungjawaban, dia minta dinikahi Laura, maka saya katakan ya, oke. Pasti saya kasih nikah. Setahun, kurang lebih setahun. Ya, Desember tanggal 8 kejadian, Gaga tinggalkan rumahnya Laura itu tanggal 6 Desember 2020. 16 Desember 2020. Somasi. Karena dia sudah disomasi dan dia sudah di BAP. Jadi tanggal 16 itu dijemput oleh polisi untuk di BAP. Jadi di proses hukum. Di proses hukum, jadi dia nggak balik lagi. Ditanyakan masalah uang 12,6 miliar. Ya. Merasa apa sih setahun ini gitu loh. Jadi makanya saya memang ada kelalaian, kita tidak bisa pungkiri. Mohon saya meminta maaf atas nama keluarga, atas nama Gaga, karena pas saat kejadian umurnya 19 tahun 19, ya. betul. Umurnya 19 masih umur tahun. 19 tahun. Jadi dia juga baru kuliah, makanya kuliahnya sekarang juga tidak bisa terus, tidak bisa lanjut, jadi mohon dimaafkan. Ya. Terakhir Mama, jadi sebenarnya upaya yang sudah dilakukan Gaga dan keluarga itu apa aja sih, Tante? Upaya dari tingkat tujuh? Kita upayakan hari itu, karena kita tidak mampu memberikan 12 miliar itu, kita upayakan untuk dinikahkan. Tapi setelah kita ke orang tuanya Laura, bukan pertanggungjawaban nikah, tapi yang dia minta adalah pertanggungjawaban keuangan. Tante tadi kenapa nggak menikah? Laura kan bisa sembuh gitu. Bukan, setidaknya kan Gaga bertanggung jawab untuk merawat. Itu namanya pertanggungjawaban seumur hidup. Ya. Tapi untuk biaya sendiri Tante seperti apa? Kondisinya kan Gaga juga belum bekerja, kan masih sekolah juga butuh untuk biaya Laura itu seperti apa? Itu kan nanti, kalau yang penting intinya kalau dia sudah menikah, kita bawa ke rumah, pasti kita bertanggung jawab dengan segala kebutuhannya. Tapi itu sempat dikatakan ke keluarga Laura kan? Saya belum sempat mengutarakan itu karena dia sudah duluan meminta 12 miliar 600. Jadi akhirnya saya urungkan niat itu ngomong. Karena bukan persoalan perasaan Laura yang dipikirkan, tapi ya bagaimana bisa dapat duit, itu aja. Jadi saya hanya pesan sama keluarganya Laura, stop untuk membuat cerita-cerita yang bohong supaya beliau juga tenang di sana, ya, gitu aja. Tapi keluarga sana masih geram. Ya nggak apa-apa, kalau sampai sekarang dia masih geram nggak apa-apa. Yang lebih tahu itu yang di atas, persoalan kita bohong apa enggak, ya. Itu betul, itu sebelumnya udah diomongin. Dari biaya rumah sakit, biaya ini, biaya itu semua udah ada. Ada rinciannya dan mereka juga tahu kok berapa banyak yang kita harus keluarin.
Ya kan nggak mungkin pada hari H itu saat Laura harus dioperasi, kita harus langsung DP 250 juta. Masa kita yang ngemis-ngemis ke tetangga? Ya kan dia yang perbuat, jadi juga harusnya tanggung jawab juga dong. Ya nggak? Dia nggak ada ngebantuin sama sekali. Terus kenapa sekarang dia protes? Dan nggak usah ngebahasin duit. Kalau gua matre, gua langsung tembak aja 100 M. Ngapain cuma 12? Buat ngeganti kaki adik gua. Apa perlu gua minta ganti kaki dia juga? Kan nggak mungkin. Duh, emosi gua. Tadi dinikahin itu gimana, Kak? Nggak ada. Dia nggak pernah ngomong nikahin. Dia kan setahun tuh kan bolak-balik rumah. Mamanya juga cuma jenguk berapa kali. Nggak ada omongan sedikit pun buat dinikahin. Nggak ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah-nikah. Emang nikah nyelesain masalah? Emang nikah dia bisa jalan lagi? Enggak kan? Ya elah, emang sekarang suami kalau udah nikah emang masih bertanggung jawab meskipun kayak gini? Enggak kan? Sekarang aja belum nikah aja kayak begini nggak bertanggung jawab, apalagi nanti pas udah nikah ditelantarin. Iya nggak? Sekarang aja ditelantarin, ditinggalin kok. Pas masuk jalur hukum dia langsung pergi, nggak mau tanggung jawab lagi sama sekali. Padahal orang udah mohon-mohon, ngemis-ngemis kayak orang gila itu anak. Dia yang sakit, dia yang korban, masa dia yang ngemis buat tanggung jawab? Kan nggak mungkin. Kalau nggak mau tanggung jawab dari awal, bilang aja udah, ngomong. Ya kan kita dari dulu setahun juga nunggu itikat baik dari mereka. Mereka nggak ada tuh yang datang ke rumah ngomongin, ibu saya cuma bisa bantu segini. Nggak ada. Mereka bilang mereka nggak sanggup, tapi mereka masih punya supir pribadi sendiri-sendiri. Rumah masih punya, masa gue yang jual rumah gue? Gila. Mereka nggak jadi mau menikahkan Laura karena 12 miliar itu tuntutan itu yang buat mereka nggak mengurungkan niatnya. Dari dulu nggak pernah ada omongan buat dinikahin juga. Buat apa dinikahin juga? Orang masih muda, 19 tahun masa dinikahin? Emang dia hamil di luar nikah? Enggak, kita cuma butuh tanggung jawab doang. Tanggung jawab ini anak masa depannya kayak gimana karena udah dirusak sama dia. Bener nggak? Masa tanggung jawabnya dengan cara dinikahin? Itu bukan pertanggung jawab seumur hidup. Tanggung jawab yang dimaksud, itu namanya lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud Kak Irin itu sebenarnya harusnya seperti apa sih, Kak? Dia itikat baik aja. Nih kalau mereka dari awal udah bilang, ibu saya nggak punya uang, saya cuma punya 1 juta, kita terima. Emang kita jahat banget apa? Kita terima. Kalau dia bilang, bu saya cuma punya segini, saya nggak bisa sanggup lagi ini itu, ya udah diusahain. Dia kan nggak mau ada usaha sama sekali. Ada rembukannya. Ya kan di rumah sakit aja dia berapa operasi aja langsung 250 juta cash. Ya kan dari situ aja dia tahu pengeluaran kita itu sebanyak itu. Dan kita kan masih punya yang lain ya. Kita masih punya adik saya 2 kecil masih sekolah, kuliah, hidup. Lah emang dia doang yang punya keluarga? Ya masa kita yang ngemis-ngemis? Kan nggak mungkin. Masa kita yang harus kerja banting tulang? Padahal kan ini karena perbuatan kelalaiannya dia sendiri. Sebagai seorang ibu pun berpesan kepada Gaga yang saat ini tengah menjadi terdakwa di pengadilan bahwa apapun yang saat ini tengah terjadi di kehidupannya saat ini untuk bisa mengambil hikmahnya dan terus tegar dengan apa yang saat ini sedang dijalaninya. Selain itu, keluarga Gaga Muhammad pun mengatakan dan menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Laura Anna dan sekiranya dapat memberikan maaf kepada Gaga Muhammad. Enggak. Ya saya hanya pesan sama Gaga bahwa ini adalah cobaan buat kamu, ambil hikmahnya aja lah, jalani. Kan gitu. Jalani aja. Kalau kepersoalan siap dan tidak itu sebenarnya kalau dipikir orang tua siapa, orang tua mana yang tega lihat anaknya seperti itu? Pasti tidak, tapi apapun itu dia harus bertanggung jawab. Kan gitu. Gaga ada minta maaf atau ngomong sesuatu tertentu? Ya dari awal dia sudah minta maaf. Apa yang dikatakan ke Gaga? Hanya mengingatkan untuk lebih hati-hati lagi karena kita nggak bisa terlalu terlalu dalam tunanya dengan kondisi seperti itu. Ini adalah musibah. Siapapun tidak menginginkan kejadian ini. Saya mohon dimaafkan kelalaian yang terjadi, kelalaian yang dilakukan oleh Gaga, dan Gaga pasti akan mendapatkan hukuman. Tinggal proses sidang ini seperti apa yang ada itikat baik dan tidaknya. Jadi sekali lagi untuk kesekian kalinya saya atas nama keluarga meminta maaf dan mohon untuk dimaafkan.